Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan perkembangan aspek moral peserta didik SD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lista Agustin dengan NIM 2303555. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Dita Salsabila, Novia Sari Dewi, dan Rizka Silvianur. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ada pengertian moral, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi moral anak, tiga ada perkembangan moral menurut Piaget, yang keempat ada perkembangan moral menurut Colbert. Materi pertama yaitu pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos atau moris yang artinya adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Jadi, moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Kemudian ada pengertian moral menurut para ahli. Yang pertama menurut Maria Assumpta, pengertian moral adalah aturan-aturan mengenai sikap atau attitude dalam perilaku manusia sebagai manusia. Yang kedua ada menurut Maria Jewanta. Pengertian moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan dalam menentukan benar atau salah serta baik atau buruknya suatu perilaku diri seseorang. Dan kemudian ada menurut Elizabeth. Pengertian moral adalah sesuatu, kebiasaan, tata cara, dan adat dari suatu peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Perkembangan moral dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan. Anak belajar nilai-nilai moral dengan meniru orang di sekitarnya dan menginternalisasi aturan yang diberikan. Hubungan yang baik dengan orang tua membantu anak memahami benar dan juga salah, sementara lingkungan sosial memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Selain perkembangan moral dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan, ada juga faktor-faktor lainnya. Yang pertama ada faktor biologis. Perkembangan moral dipengaruhi oleh faktor biologis seperti perkembangan otak dan emosi, kemampuan berpikir, mengendalikan emosi, serta memahami konsep baik dan buruk, itu berkembang seiring pertumbuhan usia dan kematangan sistem saraf. Kemudian, yang kedua ada faktor keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang membentuk moral anak. Pola asuh, contoh perilaku orang tua, serta nilai-nilai yang diajarkan di rumah sangat mempengaruhi cara anak memahami dan menerapkan moral dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang ketiga ada faktor pendidikan. Sekolah dan lingkungan pendidikan berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral melalui pengajaran, aturan, serta interaksi dengan guru dan teman sebaya. Pendidikan juga membantu anak memahami konsep etika dan juga norma sosial yang berlaku. Kemudian, yang terakhir ada faktor lingkungan sosial. Pergaulan dengan teman, masyarakat, serta budaya di sekitar membentuk moral seseorang. Norma dan kebiasaan yang ada dalam lingkungan sosial dapat memperkuat atau bahkan mengubah nilai-nilai moral yang telah dipelajari sebelumnya. Perkembangan moral menurut Piaget. Piaget mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak merupakan dasar dari pengembangan moralnya. Menurut Piaget, perkembangan moral terjadi dalam dua tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama, tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan. Pada tahapan ini, anak-anak umumnya berusia 4-7 tahun memandang aturan moral sebagai sesuatu yang absolut dan tidak dapat diubah. Mereka percaya bahwa aturan moral ditetapkan oleh orang dewasa dan harus dipatuhi tanpa pertanyaan. Ciri-ciri tahapan ini: anak-anak memandang aturan moral sebagai sesuatu yang absolut. Mereka percaya bahwa aturan moral ditetapkan oleh orang dewasa. Mereka mematuhi aturan moral karena takut akan hukuman. Tahapan 2.
Tahapan moralitas otonomi atau moralitas oleh kerjasama atau hubungan timbal balik. Pada tahapan ini, anak-anak umumnya berusia 7-12 tahun mulai memahami bahwa aturan moral dapat dinegosiasikan dan disepakati bersama. Mereka memandang moral sebagai sesuatu yang terkait dengan hubungan timbal balik dan kerjasama. Ciri-ciri tahapan ini. Yang pertama, anak-anak memandang aturan moral sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Yang kedua, mereka memahami bahwa moralitas terkait dengan hubungan timbal balik dan kerjasama. Yang ketiga, mereka mematuhi aturan moral karena memahami nilai-nilai yang terkait. Dalam teori Piaget, perkembangan moral anak-anak terkait erat dengan perkembangan kognitif dan sosial mereka. Anak-anak yang lebih tua dan lebih matang secara kognitif cenderung memiliki pemahaman moral yang lebih kompleks dan otonomi. Selanjutnya ada teori perkembangan moral menurut Colbert. Teori Colbert ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis yang mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Keenam tahapan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 tahapan, yaitu prakonvensional, tahapan konvensional, dan tahapan postkonvensional. Yang pertama yaitu tahap prakonvensional. Tahap prakonvensional ini bermula pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Nah, tahap prakonvensional ini terbagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu tahap punishment and obedience orientation atau orientasi kepatuhan dan hukuman. Pada tahap ini, secara umum anak menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan tanpa melihat sisi manusianya. Lalu selanjutnya ada tahap instrumental orientation relativist atau orientasi minat pribadi. Pada tahap ini, suatu tindakan dikatakan benar apabila tindakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, tahapan yang kedua yaitu tahap konvensional. Pada tahapan konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Tahap konvensional ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tahap interpersonal concordance atau good boy atau good girl orientation atau orientasi keserasian interpersonal dan konformitas. Pada anak, pada tahap ini, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Yang kedua ada tahap law and order orientation atau orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Pada tahap ini pandangan anak selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan dan juga upaya untuk memelihara tertibnya sosial. Tahapan yang terakhir yaitu tahap postkonvensional. Pada tahap postkonvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip terdiri dari tahap 5 dan 6 dari perkembangan moral yang terbagi menjadi dalam 2 kelompok. Yang pertama tahap social contact legalistic orientation atau orientasi kontrak sosial. Tahap ini merupakan tahap kematangan moral yang cukup tinggi. Pada tahap ini tindakan yang dianggap bermoral merupakan tindakan-tindakan yang mampu merefleksikan hak-hak individu dan memenuhi ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh masyarakat luas. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap orientation of universal ethical principle atau prinsip etika universal. Tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh semua orang. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami sangat menghargai perhatian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.